Sampurasun. Dalam tradisi Sunda, selain baju pangsi, ada juga yang namanya ikat. Ya, ikat seperti ini. Ini tapi yang sudah modern. Ini sudah tinggal pakai. Nah, biasanya ikat ini yang terbuat dari kain, ya, kain yang berbentuk segitiga yang dipakai, ya. Ikat ini ada yang atasnya tertutup, ada juga yang terbuka, ya. Tergantung untuk apa pemakaiannya dan daerah mana dia memakainya. Karena tiap daerah pasti berbeda-beda. Secara filosofi, ikat ini berasal dari bahasa Sunda yang berarti satu ikatan atau sauyunan, seperti halnya sapu lidi. Ya, sapu lidi kalau cuma satu itu kurang maksimal, ya. Tapi kalau sudah satu ikatan itu menjadi lebih efektif gitu, ya. Dengan memakai ikat diharapkan tidak lepas atau tidak lupa dari jati diri kesundaan, ya. Jadi siap di segala situasi dan kondisi yang ada saat ini, gitu, ya. Atau dalam bahasa Sunda yang disebut saring cing, pageh kancing, saring set, pageh iket, gitu, ya. Siap dalam kondisi apapun. Ikat dalam kebudayaan Sunda ini mempunyai filosofi atau artinya tersendiri, yaitu yang disebut wakuta wangsa. Wakuta wangsa ini barang siapa yang menggunakan ikat ini harus menjalankan panca dharma. Ya, panca itu ada 5, ya. Jadi yang pertama itu adalah menyadari dan menghormati jati diri Sunda atau jati dirinya sendiri. Yang kedua, taat atau patuh pada hukum dan aturan. Yang ketiga, berilmu. Yang keempat, mengagungkan Sang Pencipta. Kelima, berbakti kepada nusa dan bangsa. Ikat biasanya terbuat dari kain yang berbentuk persegi 4. Nah, ini yang disebut opat kalima pancer, atau dapat diartikan sebagai unsur-unsur utama alam. Ada air, api, angin, tanah, ya, unsur utama alam. Dan kain yang persegi 4 itu dilipat menjadi segitiga. Kain segitiga ini merupakan refleksi dari diri, negeri, dan bumi. Refleksi ini dikenal dengan Tritangtu dalam falsafah Sunda. Sudah dilipat segitiga itu dilipat sebanyak 5 kali atau pancaniti. Yang pertama adalah niti harti. Niti harti ini adalah tahap mengerti. Yang kedua adalah niti surti, adalah tahap memahami. Yang ketiga adalah niti bukti atau adalah tahap pembuktian. Yang keempat adalah niti bakti, yaitu tahap berbakti. Yang kelima niti jati, yaitu tahap kesejatian atau manunggal dengan Sang Pencipta, yaitu fokus atau berserah kepada Yang Maha Kuasa, gitu, ya. Setiap ikatan dalam ikat ini mempunyai arti khusus yang berkaitan erat dengan pekerjaan nenek moyang kita pada zaman dulu. Setiap orang pada zaman dulu menggunakan ikat, ya, sebagai penutup kepala. Penggunaan ikat yang berbeda di Sunda ini bukan menunjukkan status, bukan menunjukkan kasta, ya, bukan menunjukkan seberapa dia berpengaruh. Tapi ini sebagai tradisi, ya. Pada zaman dulu orang menggunakan ikat dimanapun, gitu, ya, dan oleh siapapun. Tidak dia harus rakyat jelata atau dia harus pejabat, tapi semua orang menggunakan ikat ini sebagai simbol bahwa inilah orang Sunda. Pergeseran budaya di zaman ini ditandai dengan anak muda atau generasi kita yang bangga dengan budaya asing. Jadi mereka cenderung melupakan, ya, budaya yang ada di sekitar mereka. Padahal ini adalah budaya yang turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya para sesepuh, ya, tapi generasi kita harus bisa menyesuaikan dengan zaman yang ada saat ini, agar tradisi ini tidak
hilang atau dilupakan. Dan kita pun sebagai anak muda harus berperan dalam kebudayaan leluhur kita. Jangan sampai budaya yang telah ada ini sirna dimakan usia, dimakan zaman. Ini harus tetap lestari bahwa nanti generasi penerus tahu ini adalah seni budaya yang ada di tanah kita gitu.